Bismillahirrahmanirrahim. 6 Agustus 2025 kita kembali bermain-main di Pondok Pesantren Darul Amanah Desa Onemai, Kecamatan Taleba Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Pagi ini kita akan melihat tanaman yang kita tanam kemarin, apakah tumbuh subur ataukah tumbuh layu atau layu sebelum berkembang. Nah, mari kita ikuti perjalanan ini. Semoga tanaman kita membawa berkah dan bermanfaat bagi para santri yang mondok di Pondok Pesantren Darul Amanah Desa Onemai, Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara ini. Ini nangka yang kita tanam beberapa hari yang lalu. 3 hari yang lalu, ya alhamdulillah sudah mulai segar. Ya, moga-moga dia tumbuh subur dan berkembang dan hasilnya dinikmati oleh para santri yang mondok di Ponpes Darul Amanah ini. Ini mangga yang ditanam kemarin pagi. Ya, moga-moga dia tumbuh subur. Cuma mangga ini anehnya buahnya berulat. Mohon komentar dari semua pihak penonton video ini, bagaimana cara supaya mangga jangan berulat. Ya, tolong pendapatnya dan arahannya. Nah, kita akan lihat lagi mangga kita tanam di sebelah sana. Ya, sebelah sini ada lagi yang ditanam kemarin. Ditanam oleh santri ini. Ya, ini. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Moga-moga tumbuh subur dan bisa dinikmati oleh para santri. Kemudian di sebelah sana lagi ada. Kita akan coba lihat. Kita sengaja tanam di bawah pohon jambu agar tidak terlalu terkena terik matahari, dan ketika jambu mangganya sudah besar, maka pohon jambu ini kita akan ganti. Kita akan tumbang maksudnya. Mangga ini sebagai penggantinya. Ini lagi. Satu mangga. Ya, moga-moga dia tumbuh subur. Ya, terus di sebelah sana lagi ada mangga. Moga-moga dia tumbuh subur. Ya, ini lagi. Ya, mumpung musim hujan ini kita tanam mangga sebanyak-banyaknya sebagai hiburan untuk para santri. Lalu ada nangka yang sudah 2 hari yang lalu kita tanam. Kita akan lihat apakah segar atau bagaimana. Alhamdulillah sudah segar. Ya, moga-moga dia tumbuh subur. Segar atau bagaimana ini? Ya. Ya, ada, kita akan pembersihan lahan. Ya. Oh, ini yang santri tanam setelah saya kemarin pulang ke rumah. Nah, mereka tanam lagi. Ya, sekitar sini. Ya, lurus dari masjid ya. Dari masjid ke utara ada tanaman. Nanti jaga jangan sampai kena pameri. Ya. Kalau dari mangga ini ke pantai jangan ada yang tanam. Kalau ada gedung baru kita bangun di situ. Di pinggir pantai. Ini pohon kapuk yang besar ini suatu saat kita tumbang nanti. Tapi biarkan dulu, kita piara dulu untuk bikin sampan, bikin perahu buat tempat bermainnya santri. Di sebelah sana batas utara dan ada yang serobot masuk. Ya, nanti kita akan pantau lagi. Apakah pembersihan areal pulau santri yang masih dipenuhi rumput. Ini galiannya kita sudah sampai di sekitar sini.
menunggu cuaca panas baru kita lanjutkan lagi, karena tuer kayu ini, tuer kapuk ini harus dibakar dulu. Baru dilanjutkan penggaliannya sampai di dekatnya daun serai. Jadi kita harus gali lurus. Lurus ini ya ke sana. Ya, seperti itu. Nah, begini. Ini tuer ini harus dibuka. Kemudian teras ini dibongkar. Teras yang rusak ini dibongkar, baru diflur ulang dengan semen, kasih rapi. Di bawah jatuhnya air hujan ini, di bawah ujung atap ini, lurus ada got permanen. Baru ditutup dengan besi. Nah, baru diflur dengan semen semua. Bila mana ada bantuan. Ini paling tinggi 30 juta sudah selesai semua ini. Kalau ada yang bantu. Kalau tidak ada yang bantu ya kita gali saja dulu sambil kita kerjakan secara perlahan-lahan sesuai kadar kemampuan kita. Pondok pesantren tidak punya bantuan apa-apa dari pemerintah, tidak punya dana rutin, tidak punya biaya operasional. Semua ini adalah swadaya dan keikhlasan dari para pejuang pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam. Ya, karena di negara ini yang dibiayai hanyalah sekolah-sekolah kedinasan, sekolah-sekolah yang untuk menjadi aparatur pemerintah. Tapi sekolah-sekolah yang berbau keagamaan, khususnya Islam, sebagai lembaga pendidikan keislaman yang punya jasa besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal belajar agama itu adalah proses belajar yang sangat berat. Karena belajar Islam merupakan proses belajar yang sangat panjang, melelahkan, dan membosankan. Sehingga membutuhkan ketabahan yang luar biasa. Belajar Islam adalah harus menghafal Al-Quran 30 juz. Menguasai tata bahasa Arab. Menghafal kosakata Arab. Banyak hal yang harus dipelajari. Ya, olehnya itu harusnya lembaga pendidikan Islam itu mendapatkan anggaran yang sama dengan sekolah-sekolah kedinasan. Kalau sekolah kedinasan itu anggaran per siswa 5-6 miliar per siswa, ya sekolah pendidikan keislaman juga harus begitu, karena Indonesia ini merdeka atas jasa para santri, atas jasa perjuangan para pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Nah, pimpinan pondok pesantren harus punya tunjangan khusus. Ya, sebagaimana dokter di pelosok yang katanya 30 juta per dokter, itu para pimpinan pondok harus ada tunjangan khusus. Misalnya 50 juta per bulan, karena uang itu dipakai untuk santri, untuk kehidupan para santri, kesejahteraan para santri. Dan juga bila mana digunakan untuk kesejahteraan para pimpinan pondok yang berkorban begitu banyak untuk kepentingan pondok pesantren, itu sebenarnya tidak merugikan negara, justru menguntungkan negara. Karena para pimpinan pondok punya pengorbanan yang besar terhadap berlangsungnya kegiatan pondok pesantren se-Indonesia. Khususnya pondok pesantren yang sudah beroperasi di Indonesia ini. Seperti itu. Apalagi pondok pesantren yang punya perjalanan panjang dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti itu. Kalau kita ini kan pondok pesantren masih baru kemarin ini. Tapi kan banyak pesantren di tanah Jawa yang terlibat aktif dalam arek-arek Surabaya. Nah, itu harus diperhatikan mereka itu. Jangan cuma sekolah kedinasan, jangan cuma dokter-dokter di pelosok pedesaan, karena para ustadz pimpinan pondok itu adalah dokter spiritual, dokter rohani. Nah, seperti itu. Ini pohon mangga besar, di bawah pohon harus bersih. Berapa buah? Ini mangga besar, ini mangga juga ya? Oh, mangga, ini mangga. Mana lagi mangga, sana mangga lagi ya? Oh ya. Oh ya.
Ya, tanam di dekat jalan macam kemarin di sana. Tanam di sana, tanam di sana. Kita tanam dekat dengan jalan dan masjid. Alhamdulillah, satu pohon mangga lagi berhasil ditanam. Ya, di dekat nangka dan di dekat mangga yang ditanam kemarin. Ya, kalau mangga besar, kemungkinan jambu kita buka kalau dia mengganggu. Ya, mangga saja diperbesar karena jambu sini ada ratusan pohon. Iya, jambu kita akan perlahan ganti dengan mangga. Santri mengambil bibit mangga yang hidup alami di bawah pohon mangga besar ini. Proses pembersihan lahan terus berjalan. Pohon kelapa yang kita tanam kemarin, moga-moga bisa tumbuh subur dan bisa dinikmati oleh para santri. Ini di pinggir pantai ini. Pantai yang ditutupi oleh pohon bakau. Ini ada mangga yang hidup alami juga, mudah-mudahan tidak kena mesin rumput. Dilingkari oleh akar kayu, diapit oleh akar kayu sehingga kita tidak bisa pindahkan. Kita biarkan saja, nanti pohon ini yang ditumbang. Ini nggak tahu pohon apa ini. Pohon yang hidup liar ini kita tanam, kita tumbang saja. Kita tanam mangga lagi sekitar sini. Belakang masjid Ponpes Darul Amanah. Baca bismillah dan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kita tanam lagi mangga di depan masjid. Ya, ini mangganya. Oke, jangan terlalu dalam. Tanah subur cuma dalam 10 sampai 20 cm. Tanah subur. Namanya topsoil kalau tidak salah. Tanah pucuk. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di sebelah timur laut masjid, di sebelah selatan MCK, kita tanami lagi mangga. Moga-moga tumbuh subur. Ini mangga dodol ya? Alhamdulillah, moga-moga tumbuh subur. Tapi mangga ini kalau sudah tinggi seperti ini, 1 meter, dipangkas, digunting-gunting. Supaya dia pendek terus sampai dia berbuah. 5 tahun umurnya dia berbuah. Tidak harus dia tinggi. Jadi bukan tingginya bikin buah, tapi usianya. Jalan menuju masjid. Ini masjidnya. Ini asrama santri. Ini MCK umum. Ada 6 bilik, 3 bilik EWC dan 3 bilik kamar mandi. Ini rumah guru atau rumah tamu. Sana rumahnya pengasuh. Sana ruang santai gazebo, tempat istirahat para tamu. Ini yang ini gazebo, ini tempat santai para tamu. Seperti itu. Jalan menuju masjid, jalan induk. Oke, kegiatan kita di Pulau Santri hari ini 6 Agustus 2025 cukup sampai sini dulu. Berhubung kita ada mau menuju ke Dermaga Gele, berhubung ditemukan mayat yang hanyut di lautan. Kita tidak tahu
mayat apa itu di Teluk Dermaganggele. Ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.